Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Pagi. Gimana kabarnya? Sehat. Semangat Bapak Ibu? Oke. Ya, sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah hadir di acara atau kegiatan saya hari ini dengan tema menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Ya, jadi di sini Bapak Ibu, nanti saya akan membagikan sedikit materi yang sudah saya dapat ketika pendidikan guru penggerak. Jadi di sini hanya saya akan berbagi, kemudian nanti kita juga sering sharing tentang pengalaman Bapak Ibu yang sudah mungkin lebih lama ya dibandingkan saya yang masih baru beberapa tahun mengajar sebagai guru. Oke. Kita mulai saja ya Bapak Ibu. Masih semangat? Semangat. Ya, terima kasih. Kita mulai. Yang pertama itu adalah tentang tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantoro adalah menuntut segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntut tumbuh dan atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Jadi di sini tujuan pendidikan itu bukan hanya kita mentransfer ilmu saja Bapak Ibu. Kalau menurut Ki Hajar Dewantoro, tujuan pendidikan itu adalah menuntun anak mencapai kodratnya. Jadi sesuai dengan kodrat alam dan zaman. Pasti beda ketika dulu kita masih sekolah dengan zaman sekarang. Kalau dulu mungkin sistemnya masih kita harus menuruti apa yang guru kita lakukan. Tapi kalau sekarang itu pendidikan harus sesuai dengan kodrat alam dan zaman. Jadi zamannya anak sekarang memang bagaimana? Itu tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Selanjutnya, ya, budaya positif. Budaya positif di sekolah yaitu nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid, agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Jadi kalau di SMA kita, SMA Wiradesa, mungkin kita sudah menerapkan budaya positif atau kebiasaan-kebiasaan baik yang berpihak kepada murid. Contohnya, yang pertama, di pagi hari kita sudah menyambut anak-anak di pintu gerbang atau nama kegiatannya Sepatra Menyapa. Itu termasuk budaya positif yang ada di sekolah kita. Kemudian apalagi Bapak Ibu yang sudah kita lakukan di SMA kita? Home visit. Ya, boleh Pak Hasani. Kalau tidak, ya benar Bu Ida. Literasi 15 menit sebelum pelajaran itu termasuk budaya positif yang sudah kita lakukan. Selanjutnya, ya materi yang akan kita bahas itu meliputi 7. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Ketiga, kebutuhan dasar manusia. Keempat, motivasi perilaku manusia. Kelima, restitusi atau 5 posisi kontrol guru. Yang keenam, keyakinan kelas. Dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Kita bahas satu-satu ya Bapak Ibu. Yang pertama itu adalah tentang perubahan paradigma belajar. Jadi dalam membangun budaya positif, sekolah dapat menyediakan
lingkungan yang positif, aman, nyaman, agar siswa berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Jadi di sini kalau lingkungan sekolahnya itu nyaman, aman untuk belajar siswa, pasti siswa juga semangat untuk belajar. Beda kalau mereka merasa tertekan di sekolah, itu pasti materi yang kita sampaikan itu tidak akan sampai ke siswa. Jadi kita harus menyediakan lingkungan sekolah yang aman, nyaman, dan nyaman agar siswa semangat untuk belajar di sekolah. Kemudian, disiplin sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa. Jadi tergantung guru mengontrol siswanya, itu di siswa bisa disiplin. Lanjut. Selanjutnya, oke, kita akan sedikit melakukan kegiatan permainan ya Bapak Ibu. Jadi di sini permainannya itu saling berpasangan. Silakan Bapak Ibu mencari pasangannya sendiri-sendiri. Siapa yang nyuruh pasangan? Silakan. Berdua ya, berdua. Ada yang bersedia maju di depan sebagai contoh? Mungkin Bu Linda sama Bu Desi? Ya, Bu Linda sama Bu Desi. Di sini kita akan melakukan kegiatan cobalah buka. Ini nama kegiatannya cobalah buka. Kita buka apa ya Bu? Kita buka-bukaan. Ya, cobalah buka. Jadi di sini nanti ada dua orang. Di sini kita Bu Desi dan Bu Linda. Bu Desi mau jadi orang A atau B? A. Bu Desi menjadi orang A. Sedangkan Bu Linda menjadi orang B. Di sini orang A itu tugas orang A. Anda adalah A. Tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan di dalam kepala itu Anda punya barang berharga. Punya, ya mungkin kalau matanya berharga silakan diputar. Kemudian itu di dalam kepala itu sangat penting dalam hidup Anda. Ya, jadi dikepak. Dan tugas B, di sini tugas B itu adalah boleh membujuk, menghadik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, atau memberikan uang kepada orang A untuk membuka kepalanya. Ya, jadi bisa dipahami dari Bu Linda. Bu Desi itu mengepal tangannya, dia punya sesuatu yang penting di dalam kepalanya. Sedangkan tugasnya Bu Linda itu agar Bu Desi membuka kepala itu. Gimana caranya? Terserah. Mau dibujuk, mau digelitikin, mau dikasih uang, itu bebas. Coba nanti Bu Desi bisa mempertahankan kepala itu atau akan melepaskan kepala itu. Silakan. Silakan bisa dipraktekkan. Syukuran bilang apa? Ini udah sendiri. Ini Pak dulu, ini kan contohnya dari pertama. Barang itu sudah di kepal Bu Desi. Silakan Bu Linda sebagai orang B. Kalau Bu Linda sama saya nangis. Apa? Desi punya jari kanan berapa sih? Jari kanan. Jadi Ini kayaknya 10 udah gede-gede loh. Jari kanan itu dulu. Hitung dulu. 1, 2, 3, 4, 5. Yang kiri 5. coba dihitung lagi. 1, 2, 3, 4, 5. Bu Desi punya apa itu di sana? Gak punya apa-apa. Masa ini kan ada dulu. Ada. Itu apa Bu Desi? Gak ada. Ada. Ini Itu apa? berlian. Dari siapa? Berlian. Oke. Saya mau tanya, size cincinnya Bu Desi berapa sih? Iya. masih ayah. Boleh saya coba? Gak boleh. Boleh Pak. Kecilan ini. Enggak Pak. Coba dulu coba. Enggak ada. Ini ukurannya 11 ini ukurannya. Saya ukurannya 17. 11. Coba dipasangkan di tangan saya. Gak ada
belum split Iya. Endingnya Bu Desi akan membuka kepalanya atau tidak? Kira-kira akan membuka atau tidak? Buka dong. Buka tidak Bu Desi? buka Nah, ya, bisa diberikan alasannya kenapa akhirnya akan membukakan kepalanya itu? Padahal di dalam kepala itu ada benda berharga yang sangat penting sekali dalam hidup Bu Desi. Bapak cuma mention. iya Oke, terima kasih Bu Linda dan Bu Desi bisa kembali. Berlina ya Ya, jadi inti dari kegiatan barusan itu apa Bapak Ibu? Kenapa akhirnya Bu Desi membuka kepala itu? Intinya apa? Yang bisa membuat Bu Desi membuka kepala itu apakah Bu Linda atau dirinya Bu Desi sendiri? dirinya sendiri Ya, jadi inti dari kegiatan cobalah buka ini itu adalah yang dapat mengontrol diri kita itu adalah diri kita sendiri. Mau bagaimanapun tadi tugas B membujuk, mau ngasih uang, tapi kalau memang diri kita nggak mau membuka kepala itu pasti tidak akan dibuka. Jadi kontrol diri itu yang bisa mengontrol diri adalah diri kita sendiri. Itu adalah dari kegiatan cobalah buka. Kita lanjut ya Bapak Ibu. Kita lanjut lagi. Ini adalah perubahan paradigma menurut teorinya dari Dr. William Glasser. Itu beliau mengilustrasikan bahwa kontrol itu ilustrasi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilustrasi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Dan ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Itu kalau kontrol diri menurut teorinya Dr. William Glasser. Lanjut. Itu yang pertama itu adalah materi tentang perubahan paradigma. Dan yang kedua kita lanjut tentang disiplin positif. Apa makna disiplin? Menurut Bapak Ibu, disiplin itu apa? Silakan, Bu Adit. Sesuatu yang harus dipatuhi. Kalau menurut Bu Adit, disiplin itu adalah sesuatu yang harus dipatuhi. Ada yang lain, Bapak Ibu? Mungkin Pak Hansani? Silakan. Ya, disiplin itu suatu peraturan yang disepakati bersama dan harus disepakati dan ada kapannya jika menyalahi disiplin dan harus ada aturan. Terima kasih. Peraturan yang harus ditaati, terus disepakati bersama dan harus ada penghargaan. Itu kalau menurut Pak Hansani. Kita coba buka ya, apa makna disiplin itu? Yang pertama, disiplin itu berasal dari bahasa Latin yang artinya belajar. Dari kata disiplina, dari bahasa Latin artinya belajar. Kemudian makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin dari murid-murid Socrates dan Plato. Itu diambil dari bahasa Yunani. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan. Apa yang dia hargai. Lanjut. Namun, dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Sama seperti yang tadi disampaikan Bu Rifaatin dan Pak Hasan. Disiplin itu intinya mematuhi peraturan. Budaya kita selama itu beranggapan seperti itu. Disiplin dia harus mematuhi peraturan. Apa yang ada di peraturan itu harus dipatuhi. Itu baru namanya anak disiplin. Itu anggapan kita selama ini, budaya kita. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Jadi kedisiplinan itu yang
tidak nyaman karena harus mematuhi peraturan. Sebenarnya apa sih disiplin? Ya, selanjutnya, disiplin adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa perintah orang lain. Jadi sebenarnya disiplin itu bukan untuk mematuhi peraturan, tapi berasal dari diri kita sendiri. Itu kesadaran diri kita sendiri. Jadi kita memang harus mematuhi itu bukan karena kita kalau tidak mematuhi nanti kita dimarahin, itu bukan. Jadi disiplin bukan karena mematuhi peraturan. Nilai-nilai yang kita hargai adalah nilai kebajikan. Nilai kebajikan ini sifatnya positif, manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu, yaitu nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Jadi kita hilangkan budaya kita kalau beranggapan bahwa disiplin itu harus mematuhi peraturan. Disiplin itu bukan mematuhi peraturan, tapi memang dari kesadaran siswanya sendiri. Bukan karena kalau saya telat nanti saya harus membersihkan lingkungan sekolah. Itu kan karena mereka merasa tidak nyaman. Mendisiplinkan dirinya itu karena keterpaksaan. Lanjut. Ya, poin yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Realitas kebutuhan setiap orang berbeda. Kita harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Jadi setiap individu itu memiliki kebutuhan masing-masing, ya Bapak Ibu. Walaupun sebenarnya kebutuhan itu ada 5. Yang pertama itu adalah kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, penguasaan. Yang keempat, kesenangan. Dan yang kelima, kebebasan. Tapi kita tidak bisa mempersamakan semua bahwa misal murid A dan murid B itu memiliki kebutuhan yang sama. Jadi setiap murid itu memiliki kebutuhan yang berbeda. Ya, ini slide-nya ada contohnya. Oke, ini ada satu kasus. Ibu Ria, guru kelas 10 di SMA Negeri 1 Wiradisa, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelas bernama Rafa. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Rafa yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ria, apa yang Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Rafa melakukan hal itu? Jadi dari 5 kebutuhan itu, alasan Rafa mengambil bekal makanannya itu karena apa? Dia butuh kebutuhan apa? Rasa kasih sayang kah? Atau penguasaan? Kemudian bertahan hidup? Atau apa? Silakan siapa yang mau memberikan sedikit. Ya. Ibu Ria itu adalah guru SMA 1 Wiradisa. Dia dapat laporan kalau si Rafa ini sering minta bekal temannya. Nah, kalau Anda sebagai Ibu Ria, apa yang akan Anda lakukan? Oke, boleh dari terlebih dahulu ya, Bu Fatim. Oke. Ini kan pertanyaannya apa yang Anda lakukan ya? Yang pertama, jika saya sebagai guru ya, mungkin Rafa itu saya datangi tempat makan, kemudian saya ajak bicara, kenapa alasan Rafa meminta makan siang temannya, gitu kan? Kemudian setelah itu, setelah kita sudah tahu alasannya Rafa, mungkin saya sebagai wali kelasnya itu bisa memberikan apa ya? Perkembangan siap. Bukan, penyelesaian. Misalnya ternyata nih, bisa saja kan Rafa ternyata solusi. Ternyata Rafa ketika tidak bawa makan siang itu, dianya bangunnya kesiangan, mungkin.
Kemudian yang kedua, mohon maaf, orang tuanya tidak sempat membawakan dia bekal, akhirnya dia minta temannya. Mungkin. Yang ketiga, dia tidak punya uang atau bahkan tidak membawa uang, ya. Mungkin juga. Nah, mungkin saja dia betul. Iya. Yang jelas, wali kelas itu harus berbicara langsung kepada Rafa, jadi tahu alasan jelas dari Rafa. Gitu. Mungkin itu dari saya. Terima kasih Bu Linda. Kemudian Bu Rifat mungkin sedikit ingin mengeluarkan. Nggak apa-apa, Bu. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini contohnya yaitu Rafa ya. Rafa seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jadi Mas Rafa ini kenapa gitu? Yang pertama akan saya lakukan seperti Bunda ya, akan mendatangi ya, atau basa-basi dulu sama Mas Rafa. Ya istilahnya kayak seperti pendekatan. Kenapa alasannya Mas Rafa seperti itu? Kemudian mengecek latar belakang keluarganya. Apakah si Rafa ini dari keluarga yang kurang mampu atau sedengan atau memang mungkin orang tua yang sibuk. Kalau di dalam soal ini kan katanya seringkali ya, seringkali berarti kan tidak hanya 1 kali, 2 kali, 3 kali. Kalau dalam istilah penasehatan, kalau 1 kali itu wajar, kalau 2 kali itu kurang ajar. Kalau 3 kali itu berarti harus diajar. Tapi kurikulum merdeka tidak boleh kita langsung mengajar, Pak ya, tidak boleh gitu. Nah, berarti ini latar belakangnya sudah saya ketahui, ternyata Mas Rafa ini rumahnya jauh misalkan, dan orang tuanya itu berangkatnya jam 6 ya, misalnya seperti itu. Nah, berarti bisa dikasih solusi, kita bisa berkomunikasi dengan orang tuanya melalui WA mungkin untuk mengatakan bahwa tingkahnya Mas Rafa di sekolah seperti ini, kenapa? Nah, dari situ kita bisa cari jalan keluarnya seperti itu. Terima kasih Bu Rifaatin. Ada lagi Bapak Ibu? Mungkin dari Bapak-bapak, dari sudut pandang Bapak-bapak. Oke, Pak Sandi. Ini guru yang sangat ini ya. Terima kasih atas waktu yang disampaikan. Untuk menganalisis kasus ini, Mas Rafa, kalau saya tidak melihat dari berbagai alasan, dan kalau disampaikan alasan itu memang banyak. Tapi saya cuma satu mengarah bahwa Mas Rafa ingin memenuhi kebutuhan primernya. Karena dia tidak bisa, akhirnya kasusnya seperti ini, bisa mengambil dengan paksa teman-temannya. Kenapa? Karena dia kurang. Dia ingin memenuhi primernya dia sendiri itu dengan cara misalnya caranya seperti itu. Nah, solusinya gimana? Ya harus ada terutama dekat minimal wali kelas ya bisa menjembatani kasus Rafa ini supaya tidak terulang kembali ke kasus-kasus seperti itu. Saya kira itu aja untuk memenuhi kebutuhan primernya. Terima kasih. Terima kasih Pak Sani. Ya, jadi dari beberapa pendapat tadi Bu Linda, Bu Rifaatin, dan Pak Sani itu tidak ada yang benar dan tidak ada yang salah. Jadi kita punya cara dan solusi tersendiri untuk mengatasi itu. Kita bahas ya, dari 5 kebutuhan tadi, sebenarnya Mas Rafa ini kenapa melakukan seperti itu? Selanjutnya, ya, kalau kita lihat dari kebutuhan yang pertama, bertahan hidup, Mas Rafa itu melakukan mengambil paksa makanan temannya itu karena Mas Rafa lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang. Itu kebutuhan bertahan hidup. Kalau kita dilihat dari sudut pandang kebutuhan bertahan hidup, karena dia lapar, kemudian orang tuanya nggak membawakan makan, otomatis dia minta ke temannya atau mengambil bekal temannya. Yang kedua, sebenarnya kalau dilihat dari kasih sayang dan rasa diterima, sebenarnya Mas Rafa ini hanya ingin diperhatikan temannya. Iya, cari perhatian. Biasanya anak-anak yang bukan nakal ya, tapi memiliki karakter khusus, itu sebenarnya mereka itu hanya mencari perhatian kita, Bapak Ibu. Bukan mereka karena nakal, tapi karena mereka butuh
akhirnya dia seenaknya sendiri mengambil makanan temannya. Itu merupakan kebutuhan penguasaan. Yang keempat itu adalah kebebasan. Sebenarnya Mas Rafa ini dibawakan bekal oleh bapak ibunya, tapi mungkin bekalnya itu nasi ayam geprek. Seperti itu setiap hari. Atau mungkin nasi mie goreng. Jadi Mas Rafa ini merasa bosan. Lah lihat punya temannya. Ternyata temannya bekalnya lauknya adalah daging. Jadi Mas Rafa ini pengen bekal temannya. Itu adalah kebebasan. Dan yang terakhir adalah kesenangan. Ini hampir sama dengan yang puasaan, karena dia punya kuasa, dia mengambil dan dia itu merasa puas kalau dia menggoda temannya. Kalau temannya merasa tidak enak atau merasa tersakiti, dia malah merasa puas. Itu adalah kesenangan. Ini adalah 5 kebutuhan manusia. Jadi setiap manusia itu memiliki kebutuhan masing-masing. Kalau kita konteksnya di dalam sekolah, setiap murid itu punya kebutuhan masing-masing. Tergantung kita melihatnya dari sudut pandang yang mana. Lanjut. Ini sudah sampai materi keempat. Masih semangat Bapak Ibu? Masih? Oke, biar lebih semangat lagi kita gerakan badan kita ya. Kita ice breathing sebentar. Dari tadi kita sudah materi, kita ice breathing. Sebentar, saya carikan ice breathingnya. Minta tolong mulai. Bapak Ibu mau ke depan biar kita geraknya lebih leluasa? Boleh? Ya. Ke depan? Iya, semuanya Pak Hasan. Semuanya. Ya, dari tadi kan kita duduk mendengarkan apa yang saya sampaikan. Kita juga butuh peregangan. Boleh mau siapa yang mau memimpin SPG? Iya, semua. Nah, biar kita semuanya. Sebentar ya Bapak Ibu, kita akan ice breathing goyang-goyang. Atau mungkin Pak Nasihin sebagai guru olahraga di depan. Boleh dibuat 2 baris atau 1 baris. Ya. Sebentar, kita masih menunggu musiknya. Semangat ya Bapak Ibu. Ya, harus semangat walaupun di tengah gempuran tugas ya. Ini akhir tahun itu adalah akhir yang berat buat guru. Ya, menyala guruku. Sudah, Pak Rozikin. Ya, ini bertepatan hari Jumat, jadi banyak yang pakai kaos olahraga. Ya, ini adalah Ibu Pembina Pramuka. Bertepatan dengan kegiatan Bantara ya. Bisa tidak? Ya, ini masih menunggu Pak Hasan. Kita ambilkan dari YouTube. Tidak bisa. Udah keluar ya? Tidak bisa. Kalau tidak musiknya pakai ini mungkin.
Benar belum bisa? Kayak nanti mesti buka kok madep ini Pak Hasan ini dengar. Akan gerak-gerak sebentar, kemudian nanti akan melanjutkan materi sebentar lagi selesai. Oke, ini sudah ada musiknya. Ayo kita mulai. Saya rasa cukup ya Bapak Ibu ya. Kita tepuk tangan untuk diri kita sendiri, kita semua. Ya. Sudah ada ini ya, pegal-pegalnya hilang ya Bapak Ibu ya. Iya. Jadi memang peregangan itu penting Bapak Ibu. Ketika kita pembelajaran juga kita harus melakukan stretching atau peregangan, biar murid-murid juga tidak merasa rusak. Kita lanjut. Untuk yang keempat, materi yang keempat itu adalah tentang motivasi perilaku manusia. Jadi semua perilaku manusia itu pasti
memiliki tujuan. Dan perilaku manusia, motivasinya itu berasal dari dua, Bapak Ibu. Ada motivasi eksternal dan motivasi internal. Kita bahas yang eksternal dulu. Kalau yang eksternal itu motivasi yang dari luar. Jadi apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukan itu? Jadi karena pengaruh dari luar itu siswa akan melakukan. Contohnya seperti ini, Bapak Ibu. Jadi misal siswa datang menghindari datang terlambat, itu adalah agar dia tidak dihukum. Nah, itu adalah motivasi dari eksternal karena dia takut dihukum. Itu adalah salah satu contoh dari motivasi eksternal. Kemudian yang kedua, biasanya motivasi eksternal ini tidak hanya karena takut, tapi karena pengen dapat imbalan atau penghargaan, pengen dapat reward. Jadi contohnya saya mau datang tepat waktu biar tidak terlambat, biar saya disenangi Bapak Ibu guru. Itu kan termasuk dia pengen dapat penghargaan dari Bapak Ibu guru. Ya, dari motivasi eksternal itu kita sebagai Bapak Ibu guru harus menumbuhkan motivasi internal yang ada pada diri siswa. Jadi biar siswa itu melakukan sesuatu bukan karena pengaruh dari luar, tapi dari diri mereka sendiri. Mereka pengen datang tepat waktu itu bukan karena takut terlambat atau pengen dipuji gurunya, tapi memang dari kesadaran diri mereka sendiri. Itu yang dimaksud dengan teori motivasi perilaku manusia. Jadi ada dua, eksternal dan internal. Contohnya apa Bu? Yang internal? Yang internal itu Pak. Jadi siswa datang tepat waktu itu bukan dia menghindari hukuman. Biar kalau telat kan mendapat hukuman. Terus dia datang tepat waktu itu biar dipuji gurunya. Itu kalau itu eksternal. Kalau internalnya dia sadar dia memang sebagai murid harus datang tepat waktu. Memang tanggung jawabnya dia sebagai murid. Itu Pak. Bisa dipahami Pak tadi? Jadi internalnya itu memang dari diri dia sendiri. Kesadaran dia sendiri memang itu adalah tanggung jawab dia sendiri, bukan dari luar. Lanjut. Ya, ini ada sedikit permainan dari tadi yang kalau datang terlambat itu biasanya itu dapat hukuman. Nah, ini kita membahas hukuman dan konsekuensi. Ini ada beberapa pertanyaan, kita jawab bareng-bareng Bapak Ibu. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke. Kemudian yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat jadi di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi menurut saya. Konsekuensi kalau menurut Pak Sasani. Kalau yang lain Bapak Ibu? Hukuman. Oke, kita simpan dulu. Nanti kita mau bahas satu-satu atau kita jawab semua. Nanti kita bahas bareng-bareng. Kita jawab semua dulu ya. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak hukuman. Keempat, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Oke, lari mengelilingi lapangan basket. Ini karena terlambat 10 menit pelajaran yang Hasan Pak Nasihin. Kita lihat jawabannya di slide berikutnya. Ya, jawabannya yang pertama itu adalah hukuman. Karena kalau hukuman itu biasanya lebih mengarah ke fisik ya, Bapak Ibu ya. Ya, yang kedua, lari mengelilingi lapangan itu juga termasuk hukuman. Yang ketiga, sama push up hukuman. Keempat, ini menggantikan kertas temannya yang sudah dicoret-coret. Itu konsekuensi atas apa yang dia lakukan. Jadi dia mengganti yang baru. Membersihkan tumpahan air di meja tulis
juga konsekuensi. Murid disuruh tidak mengenakan sepatu, itu juga hukuman. Dan lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit, itu termasuk konsekuensi. Kenapa alasannya konsekuensi? Ya, karena itu sudah keyakinan atau kesepakatan di pelajaran olahraga. Itu nanti akan kita bahas di selanjutnya tentang keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Lanjut. Nah, ini ada sedikit kasus Iva kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematika, Pak Seno, menanyakan pertanyaan Iva menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Kemudian dan malah minta Iva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Iva di dalam kelas memegang ujung hidungnya. Pertanyaannya, apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva? Kemudian yang kedua, menurut Anda tindakan Pak Seno terhadap Iva adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Dari pertanyaan 1, boleh Bu Desi atau Bu Rifatin atau Bu Yuli? Kasus yang tadi, Iva ini anaknya tidak pintar matematika, Pak, tidak menguasai matematika. Dan dia ketika guru matematikanya masuk, dia merasa gugup. Dia menjatuhkan tasnya dari kursi. Tetapi Pak Seno ini malah membiarkan teman-temannya tertawa. Kemudian malah menyuruh si Iva ini maju ke depan. Ya, maju ke depan karena tidak bisa menjawab pertanyaan dari Pak Seno. Dan mau maju ke depan, disuruh berdiri di depan sambil menunjuk atau memegang hidungnya. Iya, maju ke depan. Nah, itu pertanyaan yang pertama tadi. Apakah Anda setuju tindakan yang dilakukan Pak Seno? Setuju nggak? Tidak. Silakan. Salah satu siapa? Pak Asani lagi. Oke, ini memang guru yang sangat hebat ya, senior. Oke, terima kasih. Kasus tadi Pak Seno dengan Iva ya, kan Iva ya, Pak Seno dengan Iva. Apakah Anda setuju? Saya tidak setuju. Mengapa Pak? Ya karena itu kan justru mematikan potensi anak, terus jadi menjatuhkan harga diri anak di mata umum, sudah tahu tidak bisa matematika atau malah dipermalukan di mata umum di kelas, itu kasihan anaknya. Itu yang pertama. Itu yang kedua, menurut Anda tidak banyak harga diri itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Menurut saya hukuman itu kan tidak ada korelasi dengan tindakan dan materi yang dia ajarkan. Ya, saya kira itu hukuman. Kalau konsekuensi itu kan berarti ada dampaknya, dampak yang ada korelasinya. Ini kan tidak ada korelasinya. Saya kira itu. Terima kasih. Terima kasih Pak Sani. Ya benar sekali ya. Mungkin semuanya akan menjawab tidak akan setuju dengan tindakan Pak Seno. Karena apa yang dilakukan Pak Seno itu termasuk hukuman. Ya. Bisa jadi pembulian juga karena mempermalukan siswa di depan kelas. Lanjut. Ini adalah tabel perbedaan hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, itu biasanya berupa fisik kalau hukuman. Kemudian sesuatu harus terjadi, membuat anak sakit fisik maupun hatinya kalau hukuman. Kalau konsekuensi hanya membuat anak merasa tidak
nyaman, tapi dalam jangka pendek. Kalau hukuman itu biasanya membekas di anak. Anak membenci kedisiplinan, kalau dengan konsekuensi anak akan menghargai kedisiplinan. Kalau hukuman itu dia melakukannya karena sebuah paksaan, tapi kalau konsekuensi itu karena sebuah stimulus. Jadi mereka akan merespon stimulus itu. Konsep diri yang buruk, kalau konsekuensi akan menghasilkan konsep diri yang baik. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Kalau yang konsekuensi, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Biasanya kalau hukuman, anak menjadi marah, kemudian rasa bersalah, dipermalukan seperti tadi yang Iva. Kalau yang konsekuensi biasanya kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan hanya untuk sementara waktu. Itu tabel perbedaan hukuman dan konsekuensi. Lanjut. Ya, ini yang terakhir Bapak Ibu, ada restitusi posisi kontrol guru. Jadi berhubungan dengan yang tadi, kita sebagai guru, posisi kontrol kita itu sebagai apa? Itu ada 5. Penghukum, membuat merasa bersalah, teman, pemantau, atau sebagai manajer. Kita bahas satu-satu ya. Yang pertama itu adalah sebagai penghukum. Apa itu yang dimaksud kontrol diri guru sebagai penghukum? Ya, di dalam penghukum ini biasanya diterapkan oleh beberapa guru. Karena di dalam kontrol diri sebagai penghukum beranggapan bahwa dengan dikasih hukuman masalah menjadi selesai, jadi cepat selesai. Misal anak terlambat, ya sudah, anak suruh membersihkan lingkungan sekolah, dianggap sudah selesai, masalah cepat selesai. Itu kalau posisi kita sebagai penghukum. Tapi kita tidak melihat bahwa dampaknya itu akan memiliki dampak buruk. Anak itu pasti merasa jadi marah sama kita, jadi benci, atau mungkin menjadikan dendam kepada anak kita. Mungkin akan diingat sampai mereka lulus sekolah. Itu kalau kita sebagai posisi penghukum, itu akan menyebabkan terpengaruhnya mental anak. Kemudian, ya. Tadi Ibu menyampaikan anak telah hukum, itu kan tidak boleh ya. Seharusnya kan konsekuensi karena anak disuruh dan sebagainya, itu termasuk hukuman. Nah, bagaimana solusinya supaya kita menyuruh anak bahwa jangan masuk ke ranah hukuman, tapi masuknya ke ranah konsekuensi sehingga anak itu jelas mengubahnya. Gimana yang masuk ke konsekuensi? Kalau yang masuk ke konsekuensi, kita membuat anak itu merasa tidak akan melakukan, atau mungkin bisa kita konsekuensinya, kita sudah ada kesepakatan sekolah bahwa kalau terlambat itu nanti anak itu disuruh sholat duha. Itu kan jadi konsekuensinya lebih bermanfaat ya. Karena kesepakatan sekolah kita memang seperti itu konsekuensinya. Tapi kalau lebih ke fisik itu malah mengarahnya ke hukuman. Itu ya alasannya ya. Lanjut, yang kedua itu adalah pembuat rasa bersalah. Ini biasanya posisi guru akan berkata lebih lembut. Jadi bukan marah-marah seperti tadi. Kalau penghukum biasanya kamu ini gimana kok tidak mengerjakan tugas, itu biasanya nadanya keras. Itu kalau sebagai penghukum. Tapi kalau merasa bersalah itu dengan nada yang lembut, lebih lembut. Tapi membuat anak itu merasa menjadi bersalah. Oke. Ya, nanti kalimatnya ada Pak contohnya setelah ini. Lanjut, biar cepat. Yang ketiga, teman. Ini mungkin yang sering Bapak Ibu lakukan itu menjadi teman untuk murid. Jadi posisi kita menjadi teman. Guru akan bersikap akrab, berkata ramah, dengan gestur merapat pada murid dan tersenyum jenaka. Mungkin ini Pak Hasani banget ya Pak ya, menjadi teman. Kemudian di samping itu, tapi sebenarnya kalau kita menjadi teman itu juga punya dampak yang negatif Pak. Di samping itu murid akan merasa kecewa apabila suatu hari kita tidak membantu murid itu. Jadi ini kurang baik juga menjadi teman. Yang keempat, pemantau. Ini
Ini hanya ketika mengawasi, guru bertanggung jawab atas perilaku murid-murid yang diawasi. Jadi posisi pemantau berdasarkan peraturan-peraturan dan konsekuensi. Jadi memang kalau aturan seperti itu, yang murid ini harus seperti itu. Itu adalah pemantau. Yang terakhir itu manajer. Dan seharusnya kita sebagai bapak ibu guru itu berada di posisi manajer bapak ibu, bukan penghukum, bukan teman, pemantau atau merasa bersalah. Tapi kita lebih tepatnya itu berada di posisi manajer. Posisi di mana guru melakukan sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahan sendiri. Jadi apabila murid melakukan suatu kesalahan, kita tidak memberikan solusi, tapi biar murid itu menyelesaikan solusinya sendiri. Ya, kita hanya sebagai manajer, pengontrolnya. Ya, lanjut. Nah, ini pernyataan-pernyataan yang termasuk dalam kalau sebagai pembuat orang merasa bersalah. Saya kecewa sekali dengan kamu. Itu kan tidak dengan nada keras Bapak Ibu, tapi itu akan membuat anak merasa menjadi bersalah. Ya. Kemudian kamu tidak pernah benar melakukannya. Itu biasanya penghukum dengan nada yang keras. Kamu tidak bisa mengerjakan soal. Kamu kenapa terlambat terus? Itu penghukum. Ayolah lakukan demi ibu bapak. Itu kita akrab sebagai teman. Jadi ayo kerjakan. Ayo lakukan demi ibu. Itu sebagai teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Itu sebagai pemantau. Nah, ini yang sebagai manajer yang posisi kita seharusnya. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Jadi biar anak menyelesaikan sendiri. Jadi kita hanya sebagai ini, pembimbingnya, biar dia bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Kamu selalu yang paling terakhir, itu juga penghukum. Kamu kenapa mengerjakan tugasnya paling terakhir? Mengumpulkan tugasnya paling terakhir, itu penghukum. Selanjutnya, ya ini ada kasus Pak Harun tidak masuk sekolah. Kemudian karena Pak Harun tidak masuk sekolah digantikan oleh Bu Vivi. Nah, Bu Vivi ini ternyata adalah guru baru. Nah, Bu Wati mencoba menyapa Vivi dan Natali. Ya, Bu Wati ini adalah guru baru 1 tahun menjadi guru di SMP. Pak Harun tidak masuk sekolah, Pak. Kemudian digantikan Bu Wati. Nah, Bu Wati ini ternyata adalah guru baru. Jadi baru 1 tahun mengajar. Nah, beliau ini menyapa Vivi dan Natali dengan ramah sambil mengingatkan untuk tetap fokus mengerjakan tugas. Namun Vivi dan Natali malah tertawa. Ah, ibu santai aja, Bu. Itu jawabannya mereka. Nah, kalau dilihat dari kasus ini, berarti Bu Wati itu sebagai apa, Bapak Ibu? Dari 5 posisi kontrol tadi. Sebagai apa? Hukum, merasa bersalah, teman, atau sebagai pemantau, atau malah manajer. Jadi ada kalimat, ayolah tugasnya dikerjakan. Nanti ibu ditegur kepala sekolah kalau kalian tidak mengerjakan tugas. Teman atau pemantau? Tolong bantu ibu ya. Ayolah, tolong bantu ibu ya. Kalau kalian tidak mengerjakan tugas, nanti ibu yang dimarahin kepala sekolah. Ini sebagai teman ya, lebih menujunya sebagai teman. Yang terakhir, ini ada tampil posisi 5 kontrol. Selanjutnya, ya. Sekarang yang terakhir, posisi kita sebagai apa selama ini, Bapak Ibu? Yang kita rasakan selama ini, posisi kita itu sebagai apa? Ya, sebagai penutup mungkin Pak Ansari mau menyampaikan lagi terakhiran. Silakan. Teman.
Terima kasih atas waktu diberikan. Guru mengajar itu kan saya kira guru itu pasti punya punya kekuatan, punya kemampuan, dan mungkin dia mengajar itu kan ternyata pada gurunya dulu. Kalau guru itu seperti itu, nanti saya akan katakan seperti ini, katakan seperti itu. Nah, tapi kembali ke masalah ini, kalau saya pribadi, saya sebagai guru itu maksudnya ke anak teman, memang sih dari beberapa contoh itu ada nilai positif dan negatifnya. Kalau dilihat dari segi teman, nilai positifnya mungkin lebih dekat, sehingga saya menonton anak-anak lebih dekat. Itu segi positif. Ya. Saya bisa bicara daya hati anak-anak. Dan seperti ini kalau jangan sama, ada perbedaan ini karakternya seperti ini. Kalau kurang kayak ini bisa berbeda yang lain, jangan anggap sama seperti saya katakan ke anak-anak seperti itu, karena saya menganggap tadi posisi saya sebagai teman itu nilai positif. Nah, nilai negatifnya tadi ya kadang ketika saya tidak bisa membantu ke anak itu, kadang anak saya kecewa. Terus dianggap teman ternyata tidak bisa apa-apa dan sebagainya. Ini saya kira semuanya dari contoh guru sebagai aku apapun itu pasti ada nilai positif dan negatif. Manajer pun iya saya kira. Mungkin nilai negatifnya lebih kecil, oke. Kalau teman mungkin nilai negatifnya lebih banyak, oke. Itu semua pasti ada. Saya kira itu masukan dari saya. Terima kasih Bu Ami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Pak Sani. Ya, memang benar. Tidak ada yang benar dan tidak ada yang salah sebagai kita sebagai guru. Tapi mungkin lebih disarankan kita menjadi posisi manajer. Karena mungkin benar kata Pak Sani. Tadi dampaknya itu lebih sedikit daripada yang menjadi penghukum, pemantau, atau merasa bersama. Ya, itu tadi beberapa paparan materi yang sudah saya dapatkan di pelatihan guru penggerak. Sebenarnya masih ada keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Sebentar, tadi ada list itu rentetan list guru sebagai itu. Tadi kan ada guru bengku, guru apa itu pengawas, manajer, teman dan sebagainya. Itu memang rankingnya seperti itu, atau tidak berranking? Tidak Pak, itu tidak berranking, itu hanya contoh kalimat yang biasa digunakan. Saya kan lebih banyak dari atas. Guru sebagai bengku, guru sebagai apa, guru sebagai teman, ya lah. Terus manajer, bagaimana semakin ke bawah semakin bagus menurut saya. Enggak berarti. Tidak Pak, itu hanya sebagai kalimat contoh ya yang bisa kita gunakan. Posisi kita itu sebagai guru apa? Ya, sebenarnya kalau ini proyek tidak bermasalah, saya mau menayangkan praktek segitiga institusi yang sudah saya lakukan kepada murid. Tapi berhubung proyeknya bermasalah, mungkin nanti saya akan membagikan link YouTube saya, Bapak Ibu bisa melihatnya sendiri. Saya sudah mempraktekkan keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Itu untuk materi yang ke-6 dan yang ke-7, yang terakhir. Ya, cukup sekian Bapak Ibu. Saya aturkan terima kasih, banyak-banyak terima kasih Bapak Ibu sudah bersedia meluangkan waktunya untuk sedikit mendengarkan atau mendengarkan saya berbagi materi yang sudah saya sampaikan atau sudah saya dapatkan di guru penggerak. Semoga setelah ini nanti kita bisa saling kolaborasi Bapak Ibu, sama-sama memajukan siswa-siswi kita, terutama murid-murid yang ada di SMA Negeri 1 Wiran Desa. Dan tentunya sesuai dengan pembelajaran menurut Ki Hajar Dewantara. Ya, karena kita menggunakan kurikulum merdeka. Ya. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mik simpen mik. Bisa
Lah kuwi ono Pak ning videoku. Cuma lah ora iso. Itu ya. Dulu sebenarnya agaknya sebagai teman, jangan sampai Kudune dibener atau gini? klik Update. Wis. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan duduk Mas Angga. Apakah Mas Angga tahu kenapa Ibu panggil ke sini? Kemarin waktu ujian semester kami mencontek Bu. Coba kamu ceritakan kronologi kejadiannya. Iya Bu, jadi waktu itu saya membawa catatan kecil ke dalam ruang penilaian akhir semester dan diketahui oleh pengawas ruang itu. Oh, begitu. Ibu yakin tidak ada siswa yang sempurna. Kamu sudah baik mau mengakui kesalahan kamu. Iya Bu, saya minta maaf Kenapa kamu sampai mencontek? karena pelajarannya begitu sulit. Jadi saya memutuskan untuk membawa catatan kecil. Kami minta maaf Bu. Tindakan itu benar atau salah? Salah Bu. Saya tidak jujur dalam mengerjakan penilaian akhir semester. Untuk kedepannya, apa yang akan kamu lakukan saat ujian berlangsung? Saya akan belajar lebih cepat Bu dan bertanya kepada guru mapel apabila saya belum paham tentang materi pembelajaran. Bagus. Bapak Ibu guru pasti akan dengan senang hati membantu kalian. Terima kasih Bu. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sangga Adi Hasdagita dari kelas 10-2. Terima kasih Bu Guru. Saya senang sekali diajak diskusi untuk menemukan solusi atas kesalahan yang telah saya lakukan. Saya tidak akan melakukan kecurangan lagi ketika ujian dan saya akan lebih tekun belajar agar dapat mengerjakan ujian dengan lebih baik. Sekian, terima kasih.